Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program live interaktif dengan tema keimanan, doa, dan zikir. Bersama Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, hafizahullah ta'ala, dan beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Barakallahu fikum. Baik. Sebelum masuki sesi yang pertama, yaitu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan yang terakhir Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada radio-radio yang telah kami sebutkan atas kerjasamanya untuk menyiarkan program ini melalui radio di berbagai daerah. Baik, kami persilahkan pada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Hendaknya senantiasa kita mengintrospeksi diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sesungguhnya di masa-masa kesulitan, dalam kondisi kita menghadapi berbagai cobaan dan ujian, maka senjata yang paling utama yang harus kita miliki, yang selalu hadir dalam jiwa dan diri kita, adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ketaatan dan ubudiyah, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tentunya keimanan tersebut, bila keimanan yang benar, keimanan yang telah terpatri dalam hati sanubari kita, sungguh itu akan melahirkan seluruh kebajikan, akan melahirkan kesabaran, akan melahirkan kesyukuran, dan akan melahirkan istighfar dalam setiap kondisi dan keadaan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan mudahkan hidupnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal amal saleh, ya, dalam keadaan beriman, dari kalangan lelaki dan wanita dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kehidupan yang baik baginya, dan Allah akan berikan balasan yang tentunya lebih baik dari amalan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dalam menghadapi solusi dalam menghadapi berbagai problematika hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, hendaknya kita semakin mendekat kepada Allah, semakin meningkatkan ubudiyah, semakin muhasabah apa yang telah kita lakukan,
dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Naam. Baik, demikianlah nasihat yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga kita semua bisa mengambil faedah pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio yang menyiarkan program ini. Apabila ingin bertanya seputar keimanan, doa, dan zikir, kami persilahkan untuk langsung menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Kami ulangi, 0331 544 6087. Baik, sudah ada yang tersambung dengan line telepon kami. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pak Rashid, Pak, di Jakarta Pusat. Ya, silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kita kan boleh Pak Ustadz bertawasul atas amal soleh yang telah kita lakukan. Seperti di Kayat Sabul Kapi itu. Nah, kita kan nggak tahu Pak Ustadz amal soleh kita yang mana gitu kan. Ini bagaimana caranya kita ingin bertawasul dengan amal soleh itu Pak Ustadz, pengucapannya atau apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan sakit ini Pak Ustadz, neuropati perifer itu, kesemutan Pak Ustadz di kaki saya. Sudah lebih dari 2 tahun. Ini kan komplikasi dari diabetes Pak Ustadz. Nah, saya ingin bertawasul untuk kesembuhan penyakit saya ini, bagaimana caranya, ataukah bagaimana caranya juga ketika saya itu bersedekah gitu Pak Ustadz. Apakah perlu kita minta kepada orang yang kita sedekahi itu dengan kata-kata tolong doakan saya gitu, atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon petunjuk dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Rashid ya di Jakarta Pusat. Barakallahu fiik. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada Bapak Rashid dan juga di waktu yang sama memberikan ya kesabaran dan untuk selalu ya menatap hidup ini dengan optimisme bukan pesimisme. Taib. Berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Rashid yang dimuliakan oleh Allah dan juga para pemirsa di mana saja berada. Pertama yang harus kita pahami bahwa hidup ini memang penuh dengan berbagai cobaan dan ujian. Dan itu pasti akan dilalui oleh setiap hamba, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji, ingin mengetahui kadar keimanannya. Dan ujian tersebut juga ya masih bisa dilalui dan dihadapi oleh seorang hamba. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cobaan, kekurangan harta, ya, jiwa, buah-buahan, dan berbagai ujian. Maka Allah katakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, oleh karena itu hal yang harus senantiasa kita miliki dalam hidup ini, terutama dalam menghadapi cobaan dan ujian, adalah kesabaran tadi. Ini yang harus kita miliki. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Pak Rashid tadi bahwa bertawasul dengan amal soleh. Nah, ini di antara tawasul yang disyariatkan. Ya, sebagaimana kisah 3 orang ya dari Bani Israel yang masuk gua, kemudian gua itu tertutup ya. Mereka tidak bisa keluar. Masing-masing dari ketiga tersebut ya, mereka mengingat amal soleh yang pernah mereka lakukan, yang terbaik, yang teragung, yang mereka persembahkan kepada Allah dan penuh keikhlasan. Ya, masing-masing menyebut amal solehnya. Ya Allah, jika yang demikian itu kami lakukan hanya mengharapkan ridho-Mu ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Ya, yang pertama ya bergeser sedikit ya batu yang menutup pintu gua tersebut. Yang kedua begitu juga, tapi mereka belum bisa keluar.
yang ketiga menyebutkan amal solehnya, kemudian pintu gua tersebut terbuka, mereka selamat, ya keluar. Ini menjelaskan kepada kita bahwa tawassul di antara tawassul dan syariat berdoa dengan amal soleh. Jika kita mendekatkan diri kepada Allah, amal yang penuh dengan keikhlasan, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk dalam hal ini keimanan kita kepada Allah. Ya, keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu juga adalah dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Maka dalam hal ini Allah yang asy-syafi, yang Maha menyembuhkan, ya, yang menghilangkan penyakit, ya, mudhibil ba's, menghilangkan penyakit. Antas syafi, la syifaan illa syifa'uk. Tiada kesembuhan kecuali hanya datang dari Engkau ya Allah. Maka hilangkan penyakitku. Hilangkan rasa sakit yang aku alami, yang aku hadapi, yang aku sedang rasakan. Jadi memohon kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian memperbaiki hubungan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, jika kita tidak mengetahui amal soleh mana yang lebih, ya, mungkin yang lebih mulia, yang paling tulus yang kita persembahkan kepada Allah, ya kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku pernah dulu beramal, ya, jika amal tersebut amal yang betul-betul yang mengharapkan keikhlasan atau ridha di sisimu, ya Allah, mudahkanlah urusanku, sembuhkanlah penyakitku, tidak masalah, diperbolehkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tentu Maha bijaksana, ya, semua pasti ada hikmah. Maka dalam kondisi seperti sekarang ini dialami oleh Pak Rashid, maka hendaklah senantiasa banyak berharap kepada Allah. Jangan putus asa. Apapun yang kita hadapi pasti ada hikmah. Sampai, ya, dalam sebagian hadis seorang selalu diuji oleh Allah tabaraka wa taala dengan berbagai cobaan, sakit dan berbagai cobaan, sehingga akhir dari kehidupannya Allah wafatkan dalam keadaan dia bersih dari segala dosa. Karena tidak satu pun yang menimpa seorang hamba, tidak satu pun yang dirasakan kesulitan dirasakan seorang hamba kecuali menjadi kafarah. Maka dalam hal ini, ya, Pak Rashid, ya, tentunya secara medis melakukan usaha yang medis untuk pengobatan. Kemudian juga meruqyah diri sendiri. Ruqyah, dibaca Al-Fatihah, ya, mungkin diambil air segelas, dibacakan Al-Fatihah, kemudian diminum, atau pegang tempat-tempat yang sakit, diusap tempat-tempat yang sakit tadi sembari membaca Al-Fatihah, ya, maka bi'idznillah penyakit tersebut ya akan sembuh dengan izin Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma anzalallahu min da'in illa anzala ma'ahu dawa, alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Tidak satu pun penyakit diturunkan oleh Allah kecuali diturunkan bersamanya obatnya, ya, diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya, dan tentu tidak diketahui bagi mereka yang tidak mengenalnya. Oleh karena itu, jika Bapak, ya, Pak Rashid bersedekah misalnya, yang pertama niat adalah untuk lillah tabaraka wa taala. Jika, ya, seandainya setelah niat kepada Allah mengharapkan kesembuhan, insya Allah tidak ada masalah. Kan dalam sebagian hadis disebutkan, da'u mardakum bis sadaqah, ya, obatilah, ya, pasien yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Nah, oleh karena itu, terus lakukan amal soleh, tingkatkan keimanan, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, apalagi tempat-tempat mustajabah, bila Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan sesuatu, maka tidak akan ada yang mustahil isi Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian tidak mesti seorang begitu bersedekah mengharapkan doa dari, ya, orang yang menerima sedekah. Cukup kepada Allah. Karena Allah yang lebih mulia. Apa yang ada di sisi Allah lebih mulia. Kesembuhan di tangan Allah. Ya, oleh karena itu tidak mesti seperti itu. Berikan sedekah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukur. Kami memberikan makanan, minuman lillah. Tidak butuhkan, ya, terima kasih, ucapan terima kasih dan yang sejenisnya dari kalian. Ini yang harus dilakukan. Ikhlaskan terus ibadah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan ketakwaan, pertebal keimanan, tinggalkan berbagai maksiat dan dosa, bertaubat dari berbagai kesalahan kepada Allah. Bi'idznillah, semua itulah yang terbaik bagi seorang hamba. Demikian, Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Semoga bisa difahami dengan baik. Baik, sudah ada penelpon berikutnya yang menunggu. Ya, nah, tafadhal. Nah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Ida dari Palembang. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini begini Ustaz, masalah anak ini Ustaz. Anak saya ini kan kalau sholat di musola itu, saya suruh itu antara azan dengan iqomah itu saya suruh doakan bapaknya itu Ustaz. Nah, apakah benar doanya itu Robbi firli wali walidayya itu ya Ustaz? Nah, terus lagi Ustaz, kalau kita kan seorang perempuan kalau kita datang bulan, ini kan kalau kita sholat malam itu kan tidak boleh ya Ustaz. Tapi kalau kita bangun tengah malam, kira-kira jam 1:30 malam itu apa kita boleh berzikir, semuanya itu boleh, apa boleh itu Ustaz? Nah. Ya, cuman itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kepada Ibu Ida ya di Palembang. Barakallahu fiik. 2 pertanyaan. Yang pertama ya doa bagi orang tua yang telah meninggal. Jadi beliau merintahkan anaknya untuk sholat, kemudian dalam sholat tersebut atau sembari menunggu sholat ya itu sambil berdoa untuk orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya ya. Apakah benar doa seperti itu? Ya, tidak ada masalah. Nah, berdoa kepada Allah untuk keampunan dirinya, kemudian ke orang tuanya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Naam, sebagai telah dalam redaksi Al-Qur'an Al-Karim. Jadi tidak ada masalah. Naam, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat firli warhamni. Naam, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, seperti itu ya tidak ada masalah ya berdoa untuk orang tua, atau doa yang lain tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia ya, dengan bahasa Indonesia mohon keampunan, karena di antara kriteria anak yang soleh ya doa ya mendoakan kedua orang tuanya, ya doa lahu waladin solehin ya daulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, kemudian masalah yang kedua, jika seorang wanita yang dalam keadaan haid kemudian bangun di tengah malam atau 1/3 malam, tentu dia sholat tidak boleh perbolehkan. Apa boleh dia berzikir, istighfar? Maka jawabannya tidak ada masalah. Ya, karena dalam beristighfar tidak disyariatkan, tidak disyaratkan itu dia dalam keadaan suci. Nah, dalam berzikir secara mutlak, ya, zikir. Adapun dalam keadaan baca Al-Quran, nah, dalam keadaan suci. Tapi berzikir secara mutlak, ya, dia mengucapkan astaghfirullah, maka tidak disyariatkan ya dalam keadaan suci tadi. Nah, kendati lebih utama. Nah, maka dalam hal ini sebagaimana sifat orang beriman, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Mereka di waktu-waktu sahur beristighfar. Ya, jadi tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah seorang yang wanita dalam keadaan haid untuk berzikir. Seperti juga ya berzikir di pagi dan petang hari. Adapun membaca Al-Quran, maka ini yang tidak diperbolehkan, ya, kecuali dalam kondisi dia murajaah tanpa menyentuh Al-Quran, ya, tanpa menyentuh Al-Quran. Adapun seorang yang dalam keadaan junub jelas sama sekali tidak diperbolehkan. Dalam keadaan ya dia dalam keadaan haid, ya, maka dalam hal ini ya para ulama menyebutkan boleh dia membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh Al-Quran, mungkin mengulang-ulang bacaannya. Ya, agar tidak lupa bacaannya. Seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Ida di Palembang. Semoga jawaban yang telah disampaikan Ustadz bisa difahami. Baik, sudah ada penelpon berikutnya yang menunggu Ustadz? Nah. Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Rusmini dari Pacitan. Oh iya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang doa mau tidur. Ini apa benar, apa enggak, apa hadisnya sahih apa enggak? Saya baca dulu kalimatnya ya, Ustaz. Bismika Robbi wada'tu jambi wabika arfanguhu fa'in amsakata nasi farhamha
wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ngibadaka sholihin. Nah. Terus yang kedua, kalau membaca surat Al-Mulk itu sebelum tidur, masih di dalam setelah Isya, tidak mau tidur sudah ada di tempat tidur, itu apa beda apa enggak? Apa seharusnya itu kalau sudah mau tidur apa bisa apa enggak? Cukup sekian. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ibu Rosmini barakallahu fiik dan juga para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Doa sebelum tidur yang disampaikan tadi, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa wa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Nah, ini hadisnya sahih, di antara ya zikir yang diucapkan sebelum tidur sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hadisnya sahih, zikirnya benar, ya, silakan itu dibaca sebelum ya tidur. Juga ya dengan zikir-zikir yang lain seperti ayat kursi ya, dan juga zikir-zikir yang seperti membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Nah, kemudian juga dua ayat yang terakhir sebelum surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Adapun baca surat Al-Mulk, nah, terdapat juga keutamaan yang membaca surat Al-Mulk di malam hari atau terutama sebelum tidur. Nah, menjadi pertanyaan, apakah begitu ya sebelum tidur atau di malam hari ya, baik itu mungkin ya belum sebelum tidur mendekati tidur tapi dia membaca ya, insya Allah dalam hal ini insya Allah ya tidak bermasalah, kendati lebih utama yaitu sebelum tidur tadi, sebelum tidur yang baca terlebih dahulu ya, ini termasuk di antara hal-hal yang juga menjadi sebab-sebab ya keselamatan kita. Nah, sebab-sebab kemudian karena dalam sebagian hadis disebutkan para sahabat menamakan ya surah Al-Mulk ini Al-Waqiyah, yaitu yang menjaga, yang menyelamatkan. Maka barang siapa yang membacanya di malam hari, terutama sebelum tidur, maka insya Allah akan menjadi sebab ya keselamatan dia. Seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Rusmini di Pacitan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa dipahami dengan baik. Ya, sudah ada panggilan yang tersambung bersama kami. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Sri di Jakarta Selatan. Ya, silahkan Ibu. Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, katanya kalau orang tua yang udah meninggal bisa diganti puasanya. Kalau sholatnya gimana Pak Ustadz? Ya. Hanya itu Ibu? Sama sholat. Ya, cukup. Terima kasih kepada Ibu Sri ya di Jakarta Selatan, barakallahu fiik. Jadi bagaimana dengan kondisi orang tua yang telah meninggal, yang mungkin pernah ya meninggalkan sholat atau puasa, apakah bisa ya diganti puasanya dan sholatnya? Adapun sholat ya, para ulama menyebutkan ya jelas tidak bisa diganti ya, karena ini amalan yang badani yang langsung dikerjakan oleh seorang hamba yang telah ya diwajibkan baginya untuk sholat tadi. Karena dan juga sholat waktunya ya setiap saat, dalam sehari semalam ya 5 kali. Adapun puasa itu bisa dihitung ya, dan dalam 1 bulan ya, kalaupun ya 1 bulan masih bisa dihitung. Adapun sholat yang berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan tidak sholat, kemudian meninggal ingin diqadha atau diganti oleh anak, ini tidak bisa. Nah, adapun puasa bila dia sakit, ya kemudian setelah Ramadan tidak sempat mengqadha, ternyata telah wafat, ya maka boleh bagi keluarga dia untuk mengganti atau mengqadha ya atas nama orang tuanya, baik dilakukan oleh seorang anak atau dibagi di antara keluarganya, tidak ada masalah. Nah, ini yang
berkaitan dengan perbedaan antara mengqadha ya salat bagi yang telah meninggal atau puasa yang pernah dia tinggalkan karena udzur syar'i, karena alasan yang diperbolehkan setelah syariat. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Sri di Jakarta Selatan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Nah, Dari saudara Hurrem, Jawa Barat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda dulu pernah bernazar begini. Ya Allah, jangan berikan hamba jodoh jika hamba masih belum sempurna dalam iman. Begitu kata-kata hamba Ustaz, tapi sampai sekarang ini Ana masih merasa lemah keimanannya dan Ana selalu berusaha, tapi masih saja sholatnya belum sempurna, banyak bolongnya. Ana takut nazar seperti itu, karena Ana sudah bernazar seperti itu, maka Ana tidak akan mendapatkan jodoh, Ustaz. Dan bagaimana kafarah nazar tersebut? Mohon arahannya, jazakumullah khairan. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama jelas ya, nazar pertama secara hukum nazar itu ya makruh ya. Secara hukum nazar ya, secara hukum awal ya, dari hukum nazar tersebut itu banyak dilakukan para ulama itu makruh. Ya. Jadi jangan sampai kita mengaitkan sesuatu dengan bernazar. Karena biasanya tatkala dia bernazar kemudian untuk menunaikan ya dikeluarkan, dilakukan dengan segala keberatan ya. Itu yang terjadi, menyulitkan. Oleh karena itu ya jangan membiasakan diri untuk setiap ada suatu ya masalah kemudian dikaitkan dengan nazar. Seandainya aku berhasil akan bernazar begini dan seterusnya. Nah, tapi memohon kemudahan kepada Allah. Ya, mohon kemudahan kepada Allah bila mendapatkan nikmat ya memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini harus dilakukan. Kemudian bila seorang bernazar untuk melakukan kebaikan, wajib dia lakukan. Yufuna bin nadri. Bila itu suatu maksiat, maka tidak wajib. Nah, tidak wajib ditunaikan. Kemudian seperti yang tadi, itu jelas memberatkan diri. Ya. Karena siapa yang meyakinkan atau siapa yang meyakini bahwa di dunia ini udah ada orang betul-betul sempurna imannya. Ya. Sulit untuk meyakinkan atau sulit untuk bisa mengetahui. Ya. Bahkan kita sendiri tidak akan bisa mengatakan udah iman saya telah betul-betul sempurna. Iman itu turun naik. Ya. Maka ini jelas menyulitkan dirinya. Ya, menyulitkan dirinya. Ya, oleh karena itu, ya tidak mesti dia menunaikan, tapi dia membayar kafarah tadi. Berpuasa 3 hari, kemudian setelah itu atau ya it'amu asyati masakin, ya memberi makan 10 ya orang yang miskin. Nah, jadi dalam hal ini hendaklah seorang bertakwa kepada Allah, jangan membiasakan dengan seperti itu. Ini jelas menyulitkan diri sendiri. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudari Safira di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum, apakah dengan mendengar murattal surat yang sudah kita hafal, terus kita ikutin bacaannya, apakah itu termasuk membaca Al-Quran? Ya, atau seperti murojaah saja? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ukhti Safirah ya. Apakah ya mendengar ya murattal kemudian kita ikuti bacaannya, apakah termasuk bacaan? Ya, secara ya makna bacaan. Karena apa yang diucapkan adalah bacaan. Nah, dia mendengar kemudian mengikuti bacaan tersebut, maka dia termasuk membaca Al-Quran. Ya, dia murajaah, mendengarkan. Ya, kalau sekedar mendengarkan, maksudnya mendapatkan pahala mendengarkan baca Al-Quran. Dan jika dia ikuti, ya sembari untuk murajaah Al-Qurannya, maka dia mendapatkan 1 huruf 10 kebaikan. Ya. Tapi jika dia khususkan
Membaca Al-Quran sembari mentadabbur ayat-ayat ini lebih utama tentunya. Ya. Tapi intinya setiap bacaan yang dia dengar, maka dia akan berpahala. Dan bacaan yang dia dengar, kemudian diikutinya dengan bacaan dia, maka termasuk membaca Al-Quran. Ya. Dan secara khusus, dia mengkhususkan diri membaca Al-Quran, mentadabbur, ini lebih utama. Jadi ya, ini tentunya kembali kepada niat seseorang. Innamal a'malu binniyat. Tapi secara hukum dia membaca. Nah, secara hukum termasuk itu membaca Al-Quran. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Sudah ada penelpon yang terhubung bersama kami. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Bapak siapa, di mana Bapak? Syamcir di Jakarta. Ya, silakan Bapak Samsul. Terima kasih. Seperti acara doa bersama atau istighosah itu ada Ustaz tuntunan. Contoh misalkan anak yatim yang perlu santunan sehingga mengadakan doa bersama atau istighosah, sehingga orang yang membantu itu didoakan setiap dia acara rutinnya itu, Ustaz. Atau orang lain minta didoakan, misalkan mau usaha ini, kemudian tidak didoakan dengan acara dia itu, sehingga ya ada rutinitas untuk bantunya seperti itu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Samsir ya, nah Jakarta. Tidak diragukan bahwa doa merupakan ibadah yang sangat agung. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam Al-Qur'an, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhira. Orang yang sombong beribadah kepadaku, maka Allah akan masukkan neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Jadi Allah namakan doa ibadah. Ad-doa wal ibadah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan. Dan termasuk doa istighatsah. Apa maksud istighatsah? Saya ingin meluruskan terlebih dahulu makna istighatsah. Ada isti'anah, ada istighatsah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istastaghitsu rabbakum fastajaba lakum. Ya. Jadi isti'anah itu memohon pertolongan kepada Allah dalam apa? Dalam kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan. Itu isti'anah. Maka iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in. Istighatsah memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi kesulitan. Ya. Kesulitan yang kita hadapi. Ya. Mungkin kita merasakan ya kekhawatiran ya menghadapi sesuatu yang akan menimpa diri kita atau sedang menghadapi ya kesulitan, maka dalam istighatsah memohon kepada Allah tabaraka wa taala. Memohon kepada Allah tabaraka wa taala. Maka dalam hal ini seorang hamba selalu mengharapkan pertolongan Allah dalam meraih kebaikan dan menolak kemudaratan. Kemudian dalam berdoa tentu ada tuntunannya. Ada kaifiyahnya. Ya, kaifiyahnya bagaimana? Ya, seorang berdoa secara mandiri. Karena begitu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak membiasakan, tidak mendidik sahabatnya untuk setiap berdoa harus dipimpin oleh seorang komando. Enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Enggak pernah seperti itu Rasul mendidik. Mereka mendidik, Rasul mendidik para sahabatnya bagaimana berdoa secara mandiri. Ya. Sehingga ya ayat yang terdapat dalam Al-Quran memerintahkan untuk berdoa, ya masing-masing kita berdoa kepada Allah. Ya, jangan bosan, jangan putus asa, jangan pesimis, karena Allah pasti mengabulkan. Ya, maka berdoalah. Ya, terutama dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di waktu-waktu mustajabah. Adapun membiasakan diri setiap ingin sesuatu usaha harus doa bersama dulu. Ya, setiap ada kegiatan doa bersama dulu.
Ini akibatnya apa? Akibatnya banyak dari kalangan masyarakat tidak bisa berdoa sendiri. Padahal doa ini merupakan ibadah. Merupakan kunci untuk meraih kebaikan di sisi Allah. Karena semua kebaikan di tangan Allah. Lalu tidak bisa berdoa kenapa? Memang tidak bisa. Tidak pernah belajar mandiri. Terus dipimpin berdoa bersama. Oleh karena itu, ya, jangan biasakan seperti itu. Doalah masing-masing. Memohon kepada Allah. Bangun sepertiga malam terakhir, mohon kepada Allah kebaikan. Yang mau buka usaha, yang mau melakukan sebuah kegiatan dan berbagai proyek mungkin di dalam hidup ini, mohon kebaikan kepada Allah, petunjuk, beristikharah kepada Allah tabaraka wa taala. Istighatsah begitu juga. Ya, dalam menghadapi kesulitan, mohon pertolongan kepada Allah. Kemudahan, petunjuk dan diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun setiap ada suatu masalah berkumpul, kemudian doa bersama dan seterusnya, ada rangkaian-rangkaian doa dan seterusnya. Ini tidak ada panduan seperti ini. Tidak ada panduan seperti ini. Oleh karena itu, ditambah lagi dengan kondisi seperti tadi, yang memohon kepada orang yang mungkin kita beri makan, mungkin fuqara miskin, kemudian memohon kepada mereka untuk didoakan, orang yang memberikan sedekah tadi atau makanan tadi. Ini juga tidak ada tuntunan seperti ini. Ya, cukuplah kita memberikan sedekah atau makanan ya pada tetangga atau mungkin fakir miskin dan yang lainnya, mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah. Tidak perlu memohon kepada mereka, ya doakan juga saya. Tapi apa yang ada di sisi Allah lebih utama. Ya. Apa yang ada di sisi Allah lebih utama, itu amal soleh yang bermanfaat, menjadi sebab untuk mendatangkan kebaikan, apalagi sedekah. Ya. Maka ini yang harus dilakukan. Ya. Tinggalkan ya berbagai mungkin tradisi yang tidak ada tuntunan tadi, maka itu yang lebih utama, karena sunnah Nabi panduannya lebih utama untuk kita ikuti. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Afwan Ustaz. Nah, adapun orang yang bersedekah lalu meminta untuk didoakan ini, apakah pahala sedekahnya ini bisa berkurang begitu dengan dia meminta untuk imbalan didoakan itu? ya. Dalam hal yang seperti ini tentu ya keutamaannya berkurang ya. Karena seorang berdoa memberikan sedekah untuk siapa? Apakah mengharapkan ya balasan dari orang yang mendapatkan sedekah? Dia seolah-olah dia berharap, ya kalau saya beri sedekah ya doakan saya ya. Bukankah dia memberikan sedekah, memberikan makanan dan minuman lillah? Ya. Lillah, innama nut'imukum liwajhillah. Nah, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Beli balasan dan juga rasa ya ujian terima kasih, tidak. Jadi lebih ditinggalkan hal yang seperti itu. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa kita bersedekah lillah dan Allah akan berikan balasan dan Allah akan berikan keberkahan dalam sedekah dan Allah akan memberikan jalan keluar dan kebaikan dengan sedekah tadi. Nah, dia tidak mesti memohon kepada ya doakan saya ya. Tidak mesti seperti itu. Kendati memohon doa kebaikan pada saudara semuslim tidak ada masalah, dan mendoakan, saling mendoakan tidak ada masalah. Tapi demi menjaga keikhlasan dan kemuliaan, ya keagungan dan keutamaan sedekah tadi, maka bersedekahlah. Tidak perlu memohon doa dari orang menerima sedekah. Bahkan sembunyikan sedekah tersebut sampai ya sebagian hadis sebutkan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah, bahwa apa yang disedekahkan ya oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Apa maksudnya? Disembunyikan. Ya, betul-betul disembunyikan. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Syamsi di Jakarta. Semoga bisa dipahami dan baik. Nah, ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Yanto di Yogyakarta, Ustaz. nah. Assalamualaikum Ustaz, apakah hadis di bawah ini sahih dan bisa diamalkan yang menyebutkan doa setelah wudu? Nah. Dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah setelah berwudu sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma ighfir li dzambi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Nah. Apakah doa yang demikian ini sudah lengkap? Apakah ada sesuatu yang tidak disebutkan? Jazakumullah khairan. Ya, baik.
Terima kasih ya kepada Pak Yanto ya di Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, hadis Abi Musa al-Asy'ari tadi yang mengandung doa, Allahumma ighfirli dzambi wa wasi' li fi dari wa Wa barik li fi rizqi. Ya. Memang terdapat ya dalam sebagian hadis. Ya. Akan tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang ya kesahihannya. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Banyak di kalangan mereka mendhaifkan. Nah, jadi banyak di kalangan para ulama yang mendhaifkan. Nah, sebagian juga ada yang mensahihkan. Taib. Jadi terlepas dari perbedaan ulama dalam mensahihkan dan mendhaifkan. Dan juga terdapat perbedaan juga kapan dibaca. Apakah setelah berwudu atau setelah solat. Dalam konteks hadis yang disampaikan Abu Musa al-Asy'ari tadi, itu tatkala beliau yang memberikan air wudu kepada Nabi, kemudian Nabi berdoa. Mohon 3 tadi. Allahumma ighfirli dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ya ampuni dosaku. Kemudian wa wasi' li fi dari, lapangkan ya dari rumahku. Para ulama menyebutkan bisa mencakup di dunia, alam barzah dan di akhirat. Ya. Kemudian wabarik li fi rizki, berikan keberkahan dalam rezekiku, terus berkah. Nah, secara makna tidak ada yang bertentangan. Ya, secara makna tidak ada bertentangan dengan nas-nas syariat atau kaidah syariat. Memohon keampunan. Kemudian mohon ya kelapangan tempat tinggal. Kemudian begitu juga keberkahan. Nah, bahkan Nabi SAW juga berdoa ya rizqan thayyiba. Nah, adapun yang dipermasalahan ya kapan itu dibaca? Apakah setelah berwudu atau setelah solat? Memang terdapat dan sebagian riwayat lain ya setelah solat. Kemudian juga dalam masalah tadi apakah hadisnya sahih atau tidak, terdapat perbedaan. Ya, kendati demikian, kalaupun itu dibaca, ya selesai solat, ya bahkan sebagian berpendapat para ulama, ya sudah wudu dan juga sudah solat. Kalaupun sekali dia baca dan tidak merutinkan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Karena juga termasuk dari fadhail a'mal yang secara makna tidak bertentangan. Ya, secara makna tidak bertentangan. Nah, karena memohon doa ya, kepada Allah keampunan dosa, kelapangan tempat tinggal, kemudian juga ya keberkahan rezeki. Dan kita membutuhkan hal itu semua. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Sudah ada penelpon yang menunggu. Nah, ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ummu Sabila di Riau. Ya, silahkan Ibu. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dari Ummu Sabila di Riau. Ya, silakan tolong pertanyaan. Ibu kecilkan televisinya, Ibu fokus pada sambungan telepon saja ya. 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 Baik. Salam. Ya, silahkan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, pertanyaannya ya. Ya. Kalau kita mau sholat, kan kita niat dalam hati, ya kan? Apakah boleh kita baca ta'awuz sebelum sholat itu Pak Ustadz? Baik, itu saja Ibu. Dan kalau kita mendoakan orang, tapi orangnya tidak tahu, bagaimana itu Pak Ustadz? Baik, cukup. Ya gitu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Ummu Fadilah di Riau. Barakallahu fiik. Jadi dalam solat ya kita berniat apakah sebelum solat kita ta'awuz ya. Sebelum solat apakah kita ta'awuz itu auzubillahi minasyaitonir rajim ya. Sunnah Nabi SAW dalam hal ini begitu beliau ya solat
tentunya di hati, kemudian ya takbir, yang mengucapkan takbir, kemudian baca istiftah, kemudian setelah itu baca ya bismillah, dan sebagian riwayat disebutkan ya itu dijaharkan, ada sebagian ya disirkan, banyak riwayat menyebutkan itu disirkan. Kemudian baca Al-Fatihah. Ya. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti tuntunan beliau tentu lebih utama. Maka setelah membaca istiftah, kemudian setelah itu ya membaca basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah. Adapun masalah tadi ya seorang berdoa, mendoakan seorang tapi dia tidak mengetahui. Tidak ada masalah, diperbolehkan. Itu namanya doa an dhahiril ghaib, yaitu mendoakan saudara yang di belakang dia, artinya dia tidak mengetahui. Nah, maka jelas ya siapa yang mendoakan saudaranya yang kebaikan, maka juga malaikat akan mengaminkan ya seperti itu untuk dia. Walaka mithlu dzalik. Ya, maka ini juga diantara ya hal yang menjelaskan keutamaan saling mendoakan saudara. Ya, apalagi mohon keampunan bagi mereka, maka setiap orang yang kita mohonkan keampunan, kita akan dapatkan pahala sejumlah mereka yang ya kita mohonkan kepada Allah keampunan tadi. Allahumma ighfirli ya walil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Maka setiap ya jiwa dari kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal ya dahulu, ya zaman dahulu kaum mukminin dan tidak terhitung banyaknya, maka dia akan mendapatkan semisal ya seperti masing-masing dari mereka yang didoakan istighfar tadi. Jadi tidak ada masalah. Ini amal yang baik untuk saling mendoakan kebaikan sama kaum muslimin. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Ummu Fadilah di Riau. Semoga bisa difahami dan baik. Sudah ada penelpon yang menunggu, Ustaz? Nah. Ya. Assalamualaikum. Sepertinya terputus. Baik, pertanyaan dari Saudari Dita di Jawa Barat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan kita meneruskan bacaan Al-Quran yang telah dibaca dalam sholat sunnah? Nah. Jadi sholat sunnah baca beberapa ayat, setelah sholat kita teruskan apa yang dibaca di sholat itu. Iya, nah. Baik. Terima kasih. Pertama yang tentu lebih utama, jika seandainya dalam surat tersebut dan ayat yang kita baca itu ayat juga tidak terlalu panjang, ya, maka sebaiknya itu dikhatamkan sehingga dibaca secara sempurna. Tapi seandainya itu panjang, ya apalagi mungkin jadi imam ya, maka tidak ada masalah, sesuai dengan ya dipersingkat sesuai dengan kondisi makmum. Nah, kemudian jika seandainya seorang ingin melanjutkan bacaan tadi setelah dia sholat, maka tidak ada masalah. Dalam hal ini alhamdulillah ya permasalahannya ya cukup longgar begitu. Karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Jika seandainya dia mengulang dari awal lagi, dari awal surat, kemudian melanjutkan sampai selesai, atau dia memulai dari akhir bacaan yang setelah dia sholat tadi, maka tidak ada masalah. Diperbolehkan insyaallah. Tidak ada masalah dalam hal ini karena Allah memerintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baik dalam sholat atau di luar sholat. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Nah. Ya, sudah ada penelpon yang menunggu. Nah, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Bapak siapa di mana, Mbak? Ruhan di Jakarta. Ya, silakan, Mbak. Iya, mohon maaf, Pak. Kalau biasanya muadzin sebelum azan itu mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ada contohnya dan atau boleh emang dibaca sebelum azan? Sebelum azan, Pak ya? Ya. Sebelum azan ya? Ya, sebelum azan di betul-betul. Dan lagi Ustaz, imam yang waktu zahar itu dari kalau udah Robbing wali taya amin, Robbing firli wali taya ada begitu. Waladzallin dituliskan Robbing firli wali taya, baru imam di belakang amin, ada Robbing firli wali taya. Itu sebab. Kapan Pak? Dibaca itu kapan? Itu waktu sholat atau gimana? Ya,
setiap sholat dari imam. Setiap sholat dari imam. Imam itu kan waktu maghrib, Iya. isya dan subuh kan dahar, kencangkan. Itu setiap kali dia waktu udah hampir selesai Fatihah itu ada itu. Yang baca imamnya. Iya, imamnya itu walad dhalin, Rabbi ghfirli wali ya itu dahar juga, kencang juga begitu Ustaz. Baru imamnya di belakang kalau udah Rabbi ghfirli wali ya baru imamnya amin seperti itu Ustaz. Oh, nah. Itu aja Ustaz yang saya. Ya, nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, terima kasih kepada Pak Ruhan ya di Jakarta tadi ya. Ya. Nah, dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada tuntunannya ya? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya, atau mengucapkan salawat secara khusus ya sebelum azan. Pertama, ya perlu diketahui bahwa tidak diragukan bahwa salawat itu merupakan amal yang mulia, ya, merupakan amalan zikir atau amalan yang mulia, bacaan yang mulia. Karena Allah perintahkan kita untuk bersalawat, banyak bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, Nabi SAW mengatakan, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang bersalat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Tidak diragukan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, apakah ada tuntunan secara khusus? Ya. Sebelum azan harus bersalawat dulu. Nah, harus bersalawat dulu. Bila kita perhatikan, ya, muazzin Rasulullah SAW, Ibnu Maktum atau Bilal, kita tidak mendapatkan baik secara perbuatan atau perintah untuk bersalawat dulu. Rasul tidak memerintahkan sebelum kamu azan, wahai Bilal, salawat dulu padaku, ya. Atau perbuatan Bilal kemudian Rasul menetapkan perbuatan tersebut. Maka karena azan merupakan ibadah, ya, maka dalam hal ini hendaknya seorang mengikuti tuntunan ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan ya mengucapkan sesuatu ya sebelum azan tersebut atau salawat atau mungkin zikir-zikir yang lain, karena itu bertentangan dengan cara muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengumandangkan azan tadi. Nah, kemudian setelah membaca tadi al-walad-dhalin rabbighfirli walidayya amin, jelas tidak ada tuntunannya. Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Para sahabat telah menceritakan semua, meriwayatkan bagaimana kaifiyah tuntunan Nabi SAW dalam melaksanakan salat. Dan tidak terdapat dalam salat beliau tatkala mengucapkan waladhdallin amin kemudian rabbighfirli walidayya amin, tidak terdapat seperti itu. Ini menambah-nambah. Ya. Di dalam bacaan Fatihah tadi merupakan rukun, tidak ada di sana rabbighfirli walidayya warhamna amin. Ya. Maka ini tidak dibenarkan. Ya, ini termasuk menambah-nambah dalam salat yang tidak ada tuntunannya. Barang siapa yang melakukan demikian itu berarti telah menyelisih tuntunan Nabi SAW dalam melakukan salat. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ruhan di Jakarta. Semoga bisa dipahami dan baik. Nah, ya, pertanyaan dari Ibu Ningsih di Jawa Timur, Ustaz. nah, mana yang lebih baik, sedekah ke orang-orang di kampung sendiri, tapi kemudian menjadi bahan pembicaraan orang banyak, dipuji-puji, dan saya tidak suka yang demikian, atau disalurkan ke pesantren, masjid-masjid yang dalam tahap pembangunan di luar daerah sendiri? nah, ya. Terima kasih kepada ibu yang bertanya. Ya, sedekah yang lebih utama apakah? Ya, kepada masyarakat di kampung dia, tapi menimbulkan berbagai pujian tersebut yang itu mungkin bisa ya akan mempengaruhi niat dan ketulusan. Atau dia bersedekah, berinfak untuk pembangunan masjid atau madrasah yang bermanfaat. Dalam hal ini tentu yang lebih utama adalah ya kemanfaatan dari sedekah tersebut dan juga efek yang ditimbulkan oleh sedekah tersebut. Nah, dan cara pelaksanaannya. Jika seandainya bila diberikan kepada orang yang ada di sekitar dia, kemudian ternyata menimbulkan sesuatu yang ada dalam diri dia, berbagai pujian-pujian yang mungkin ya berlebihan,
Dan ini karena akan bisa menimbulkan rasa riya dan yang sejenisnya. Kemudian bila dia bersedekah di tempat yang lain, tidak ada yang tahu. Dan itu kemaslahatan luar biasa. Mungkin masjid, atau mungkin pondok pesantren, atau mungkin madrasah yang di sana tempat ya anak-anak kaum muslimin belajar, apalagi tempat tersebut membutuhkan ya sarana dan prasarana untuk ibadah dan ya sekolah, maka itu lebih utama tentunya. Ya, lebih utama tentunya dengan terus ya berusaha seorang untuk menyembunyikan sedekah tersebut ya sebisa mungkin. Nah, kecuali kalau seandainya dibutuhkan sesuatu, dia harus menampakkan untuk memotivasi yang lain. Nah, demikian wallahu alam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Nah, ya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Fadlan di Jawa Timur, Ustaz. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Ustaz, doa ketika melihat orang lain tertimpa musibah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih, sampai selesai. Apakah ini juga dibaca ketika melihat orang yang terkena musibah dalam agamanya? Misal ketika melihat orang yang minum khamr, berkhalwat, meninggalkan sholat dan sebagainya. Jazakallah khairan. Ya. Terima kasih pada Abu Fadlan ya di Jawa Timur, barakallahu fiik. Doa ya alhamdulilladzi afani mimma btalaka bih. Apakah ini doa diucapkan tatkala melihat seorang dalam musibah yang menimpa dia dalam urusan dunia atau agama? Keduanya. Bahkan ujian dan ibtila dalam urusan agama lebih besar. Ya. Cobaan dan ujian dalam urusan dunia masih ringan. Itu pasti. Ya, pasti. Allah akan menguji seorang hamba untuk mengetahui tingkat keimanan dan kesabarannya. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah ujian dalam urusan agama. Ya, seperti yang sampaikan tadi, melakukan perbuatan dosa, maksiat, minum khamar, atau mungkin ya waliyazubillah, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama yang mungkin bisa menjerumuskan pada kekufuran, keluar dari Islam. Maka itu ibtila. Dan juga di sisi yang sama ya bagi mereka para pelaku dosa dan maksiat tersebut, karena semakin menjauh dari Allah, Allah akan jauhkan dari petunjuk dan hidayah tersebut, maka ini jelas ibtila. Maka seorang tatkala melihat yang demikian itu mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mabtalahu bihi. Jadi mencakup ibtila ya, cobaan dalam urusan dunia dan agama. Nah, semoga Allah menyelamatkan ya dunia dan agama kita. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Barusan adalah pertanyaan yang terakhir dan kita sudah sampai di akhir acara. Barakallahu fiikum. Jazakallah khairan. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dari sekalian, demikianlah rangkaian program live interaktif pada saat ini. Dan kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat